Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Semoga Anda senantiasa sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Terus beraktivitas, murah rezekinya, dan semangat selalu di dalam kegiatan. Hari ini saya sangat bahagia mendengarkan sebuah kabar yang berkembang di dunia politik. Hari ini kita menyaksikan begitu bagus drama-drama yang ada. Kabar yang terdengar tentunya mengenakkan bagi sebagian orang, sehingga dia punya bahan untuk membuli. Juga menyedihkan bagi sebagian kelompok, sehingga membuat ia nangis atau bersedih. Apa itu kabar terakhir? Ya, saya walaupun tidak ikut mencoblos pasangan presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran, tetapi saya bukanlah termasuk orang yang ingin mengolok-oloknya. Bagaimanapun juga, andai kata dia itu memang terpilih jadi presiden, itu jauh-jauh hari memang sudah diskenario, sudah dipersiapkan. Seperti perkataan Gus Dur yang dijuluki sebagai wali abdal, walinya tanah Jawa. Semua ramalan Gus Dur terbukti, dan yang terakhir adalah ramalannya kepada Prabowo Subianto. Nanti di hari tua ia akan menjadi presiden. Jadi jauh-jauh hari pada tahun 2004 sudah diramal oleh Gus Dur. Jadi tidak perlu andai kata hari ini Prabowo memang terpilih, nantinya dilantik, tidak perlu kita kaget ataupun terkejut. Mungkin itu takdir yang akan diperoleh Prabowo akibat kegigihan, akibat jatuh bangun, nangis-nangis, sujud syukur dalam dua kali kekalahan tempo hari, itu membuahkan hasil hari ini. Walaupun kita merasa sayang sekali, kemenangan itu diperoleh bukan dengan elegan, bukan dengan martabat, bukan dengan gentle, bukan dengan baik. Pertarungan 1 lawan 1, kandidat presiden itu 2 orang paslon, wakil presiden dan presiden. Begitu kita saksikan ketiga calon itu hanya yang murni 2 pasangan adalah Caimin, Anies, Ganjar, Mahfud. Kalau Gibran dan Prabowo, kita tidak melihatnya ia 2 pasangan. Walaupun nyatanya hanya Prabowo dan Gibran, tapi di belakang dia itu siapa? Ada bapaknya, ada para konglomerat, ada birokrasi, ada TNI Polri, ada banyak pendukung-pendukung yang di bawah kekuasaan presiden ikut menjadi bagian dari kemenangan. Jadi selain koalisi partai yang gemuk, partai yang mengharapkan jalan pintas menuju kesuksesan, juga diimbangi oleh amunisi, peralatan, senjata lengkap. Jadi 100% sempurna. Maka kalau terjadi kekalahan, hal yang aneh. Kalau terjadi kemenangan, sesuatu yang wajar. Kita bahas apa informasi terbaru. Berita terbaru, akan segera dilaksanakan yang namanya makan siang gratis, minum susu gratis untuk seluruh warga Indonesia. Per tahun menggunakan anggaran 450 triliun. Jangan khawatir, akan ditunaikan janji itu. Janji kampanye itu akan ditunaikan. Jadi harus bahagia sebagai pemilih Prabowo. Ternyata Prabowo tidak berdosa, dia menepati janjinya. Namun sabar, Prabowo itu orangnya sabar, enggak tergesa-gesa. Dia sabar untuk menang itu menanti berpuluh-puluh tahun. Dia juga mengatakan sudah 20 tahun di luar pemerintahan, beroposisi, tidak pernah mendapatkan kucuran
perbankan, dia sabar menjalani hidup dengan keterbatasan. Jadi para pendukung harus membuktikan kesabarannya juga. Kalau memang benar-benar mencintai Prabowo, kenapa harus sabar? Ya, bantuan makan siang gratis dan minum susu gratis itu akan dilaksanakan bukan tahun 2024, bukan tahun 2025, bukan tahun 2026, bukan tahun 2027, bukan tahun 2028, tetapi pada tahun 2029. Karena tahun 2029 itu adalah tahun di mana akan dilakukan pemilihan umum lagi. Jadi kalau cair pada tahun itu juga akan bisa membantu untuk menaikkan namanya menjadi harum lagi. Sekaligus persiapan untuk membagi makan dan minum gratis itu semakin matang kalau dilaksanakan pada tahun 2029. Sekarang dikumpulkan dulu anggaran dana-dananya. Dan nanti kalau tahun 2029 dilaksanakan, berarti dia sudah matang persiapan dan tentunya tidak kalah dengan Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos hari ini. Nanti bagi-bagi makanan, bagi-bagi minum gratis juga akan menambah harumnya nama dan bisa memperoleh kemenangan lagi. Itu maksudnya kenapa di tahun 2029. Jadi hari ini ya kita minum apa adanya dulu, minum air keran juga bisa, makan seadanya juga bisa. Jadi para pemilih harap maklum, jangan emosional. Anggap saja ini prank ya, karena kita sudah bulat memilih dia. Kalau dia ngeprank kita ya memang semudah itu Ferguson untuk membuat anggaran yang bombastis. Kita saja yang tidak paham. Jadi orang-orang yang tempo hari mengingatkan jangan pilih Prabowo, jangan pilih Prabowo itu bukan karena benci. Kalau hari ini Anda merasa dibohongi Prabowo dengan program seperti itu, dijebak, kenapa nggak disebutkan dari awal kampanye kemarin, tahunnya itu tahun 2029? Ya kalau disebutkan siapa yang mau memilih? Nggak disebutkan, makanya itu sebagai pancingan supaya dipilih. Nah, kalau Anda terpancing, kesalahan Anda sendiri. Kenapa terburu-buru memilih? Kenapa nggak dicerna? Kenapa nggak didengarkan nasihat orang? Kenapa nggak ditimbang-timbang? Hanya gara-gara bujuk rayuan seperti itu, hanya gara-gara diberi uang santunan, uang bansos, kaos dan lain sebagainya, terus tergopoh-gopoh serta-merta memilih. Kan yang mengingatkan jangan jatuh ke dalam lubang keledai ke 60 kali itu tidak 1-2 orang. Kan Prabowo berbuat kesalahan itu enggak cuma hari ini, pemilu lalu, pemilu sebelumnya. Jadi kekalahan Prabowo 3 kali itu bukan kekalahan karena dia tidak beruntung. Ada rentetan kekurangan-kekurangan dia yang tidak bisa dia perbaiki. Makanya gagal maning. Itu hari ini berhasil. Dewi Fortuna berpihak padanya. Presiden Jokowi juga punya ambisi dengannya. Jangan disangka Presiden Jokowi itu ikhlas mendukung Prabowo. Ada tanda kutipnya. Ingat, Prabowo usianya berapa? 75 ya? Oke lah, 75. Kalau Prabowo itu usianya 50 tahun, nggak mungkin Presiden Jokowi akan sedalam ini mendukung Prabowo. Kenapa? Karena akan masih sehat. Karena kelihatan akan masih bugar, masih bisa mencalonkan presiden sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kelihatan masih bugar. Tapi kalau umur 75 tahun, apalagi jalannya itu sudah agak pincang-pincang, senang Presiden Jokowi. Kenapa? Ada potensi, entah nanti sakit, entah nanti meninggal. Maka yang akan panen bukan istri Prabowo yang akan balikan, Titik Hediati Soeharto yang akan balik ke Prabowo, itu bukan yang akan panen. Yang akan panen adalah anaknya Jokowi, Mas Gibran Raka Buming Raka, Mas Samsul. Dia masih muda, ada kesempatan untuk naik tahta dan bisa berkali-kali naik tahta, masih muda.
itu kemauan Presiden Jokowi. Kalau kabar Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas yang berdialog dengan Presiden Jokowi, dikasih tantangan, kamu kalau bisa mengalahkan pasangan nomor urut 2 nanti itu kamu jagoan. Jadi ya, kalau sampai kalah saya salut, kata Presiden Jokowi kepada Andi Wijayanto. Nanti itu pasangan nomor urut 2 tidak akan kalah. PSI akan masuk ke Senayan. Terus suara PDI akan anjlok. Itu kalimat kepada bawahan Jokowi bernama Andi Wijayanto yang orang PDI. Maksudnya apa kalimat itu? Itu mengatakan kepada penantang dari paslon nomor urut 2 bahwa kekuatan full dimiliki oleh paslon nomor urut 2 dan hari ini menang, maka sesuatu yang wajar. Andai kata kecurangan-kecurangan itu tidak terbukti atau dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi nanti dan tetap dilantik, itu memang sudah wajar akan menang karena sudah melalui serangkaian persiapan yang rapi, panjang, dan matang. Jadi kembali kepada para pendukung Presiden Prabowo yang akan datang, janganlah Anda mengutuk Prabowo karena tidak mau melaksanakan program makan siang gratis, minum susu gratis. Itu yang mendukung dengan yang didukung itu sama-sama. Karena kalimat yang sering kita dengar, yang mendukung dan yang didukung itu cerminan dari yang mendukung cerminan dari yang didukung. Jadi 11-12. Jadi kalau Prabowo berbuat begitu karena Anda begini, karena Anda pamrih memilih pemimpin, ya Prabowo ya pamrih, gitu loh. Jadi sama-sama kompak. Jadi saya mohon maaf, walaupun saya tidak memilih Prabowo, tapi saya tetap menyemangati Anda untuk bersabar, untuk banyak-banyak mendoakan Prabowo. Kita akan lanjutkan perjuangan negeri ini menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Semoga Prabowo panjang umur, bisa memimpin Indonesia ini sampai 2 periode, sampai usia 85 tahun, sehingga ia bisa membaktikan usianya di hari tua itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan kepada para pendukung paslon yang kalah, tentunya ini juga anugerah bagi Anda. Kekalahan ini akan membuat Anda dan yang Anda dukung itu untuk bersyukur. Karena kenapa? Anda sudah memberanikan diri untuk tidak memilih seseorang yang Anda tidak sukai. Anda jujur, walaupun Anda sudah ditawari supaya ikut memilih, tetapi Anda nggak mau memilih, tetap Anda militan ke paslon yang Anda sukai. Artinya Anda selamat, Anda tidak kena prank. Jadi Anda tidak perlu ikut menggerutu tentang makan siang gratis dan minum susu gratis ini. Jadi berkah bagi Anda. Anda selamat dari kena prank, kena kibulan, atau kena PHP. Ibarat orang akan menikah, dihamili dulu, nanti kalau sudah hamil akan dinikahi, dan ternyata setelah hamil ditinggal. Nah, jadi nggak perlu menggerutu. Kenapa? Ya kesalahan yang dihamili. Kenapa kesalahannya dihamili? Ya sudah jelas itu jalan yang salah, cara yang salah, cara yang dosa. Dia mau melakukannya, dia nurut melakukannya tanpa menimbang, mengingat, memperhitungkan baik buruknya, untung ruginya. Jadi buru-buru mau hamil padahal belum nikah. Jadi itu kesalahan juga, dan itu hamil adalah resiko akibat buru-buru. Jadi makan siang gratis yang di prank hari ini dilaksanakan 5 tahun akan datang itu, begitulah adanya. Silahkan Anda koreksi, silahkan Anda cermati. Sekian, terima kasih. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetaplah Anda berbahagia apapun keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.